Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat ya belajarnya? Hari ini kita akan belajar materi mengenai menentukan persamaan kuadrat baru. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menentukan rumus, jumlah, dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Yang kedua, menentukan penyelesaian akar-akar persamaan kuadrat baru. Nah, cara menentukan akar persamaan kuadrat baru menggunakan rumus x kuadrat dikurangi x1 ditambah x2 dikali x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Tapi sebelum kita menggunakan rumus ini, saya akan membahas cara menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Sebagai contoh, di sini ada 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Langkah pertama yang kita kerjakan adalah kita tentukan dulu nilai A, B, C-nya. A-nya di sini adalah 2, B-nya adalah 7, C-nya adalah 3. Karena kita akan menggunakan cara pemfaktoran, jadi kita memerlukan A dikali C. 2 dikali 3 sama dengan 6. Lalu karena A-nya di sini adalah 2, jadi bentuk pemfaktorannya adalah 2x ditambah titik-titik dikali 2x ditambah titik-titik dibagi 2 sama dengan 0. Lalu untuk mengisi bagian yang kosong, kita memerlukan berapa dikali berapa sama dengan 6, berapa ditambah berapa sama dengan 7. Nah, tentu saja jawabannya adalah 1 dan 6, karena 1 dikali 6 sama dengan 6, 1 ditambah 7 sama dengan 7. Jadi, angka 1 dan 6 kita masukkan ke dalam bentuk pemfaktorannya. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan lagi dengan cara 2 dibagi 2 sama dengan 1, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi, persamaannya menjadi 2x ditambah 1 dikalikan dengan x ditambah 3 sama dengan 0. Untuk mencari nilai x1 dan x2-nya, langsung saja kita cari dengan cara seperti biasa, 2x plus 1 sama dengan 0, lalu nilai satunya kita pindah ruas menjadi 2x sama dengan negatif 1. Nah, kita peroleh nilai x-nya adalah negatif 1 per 2. Begitu juga dengan x plus 3. Caranya, x plus 3 sama dengan 0, lalu nilai 3-nya kita pindah ruas menjadi x sama dengan negatif 3. Nah, dari sini kita peroleh nilai x1 dan x2-nya. Lalu kita fokus ke pertanyaannya. Di sini kita akan menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jadi untuk mencari jumlahnya, kita jumlahkan x1 ditambah x2. X1-nya adalah setengah, negatif setengah. Dan x2-nya adalah negatif 3. Jadi negatif setengah ditambah negatif 3. Karena penjumlahan, jadi kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi negatif 3 dikali dengan 2 per 2. Jadinya negatif setengah ditambah dengan negatif 6 per 2. Maka hasilnya adalah negatif 7 per 2. Untuk menentukan hasil kali akar-akarnya adalah x1 dikalikan dengan x2. X1-nya adalah negatif setengah dikalikan dengan x2-nya adalah negatif 3. Jadi, negatif dikali negatif sama dengan positif. Jadi, hasilnya adalah 3 per 2. Jadi, inilah cara menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Tapi, sebenarnya ada rumus untuk mempersingkat pengerjaan ini. Kalau ini kan kita harus mencari dulu akar-akarnya, baru dijumlahkan dan dikalikan. Nah, ini dia rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat.
Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Lalu, rumusnya untuk yang jumlah akar-akar persamaan kuadrat sama dengan negatif B per A. Untuk yang hasil kali akar-akar persamaan kuadrat sama dengan C per A. Nah, kita coba pada contoh soal yang tadi. Tadi kan diperoleh hasilnya X1 ditambah X2 sama dengan negatif 7 per 2. Untuk yang perkaliannya X1 dikali X2 sama dengan 3 per 2. Jadi, kita coba ke dalam rumusnya. X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. B-nya di sini adalah 7. Dan A-nya di sini adalah 2. Jadi, X1 ditambah X2 adalah negatif 7 per 2. Sama seperti tadi. Lalu untuk yang perkaliannya, rumusnya adalah C per A. C-nya di sini adalah 3, dan A-nya adalah 2. Jadi, X1 dikali X2 sama dengan 3 per 2. Jadi, kalau misal ada persamaan kuadrat, terus ditanya akarnya, kalian bisa menggunakan rumus ini agar lebih mudah dan lebih cepat pengerjaannya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Mencari akar persamaan kuadrat baru menggunakan rumus yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Untuk bentuk umumnya, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dan untuk rumus persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, contoh soalnya, persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar 2 dan 5 adalah, untuk jawabannya yang pertama kita lihat dulu, di sini ada 2 dan 5. 2 itu sebagai X1 dan 5 sebagai X2. Jadi kita tuliskan dulu X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 5. Lalu dari sini kita bisa langsung jumlahkan X1 ditambah X2. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Lalu X1 dikalikan dengan X2. 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, di sini sudah kita peroleh hasil penjumlahan dan perkaliannya. Maka kita masukkan ke dalam persamaan kuadrat barunya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ini. X1 plus X2-nya kita ubah menjadi 7. X1 dikali X2-nya kita ubah menjadi 10. Jadi, persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat dikurangi 7X ditambah 10 sama dengan 0. Seperti itu, cukup mudah ya. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar 3 dan negatif 5. Ini sama seperti tadi, 3 sebagai X1 dan negatif 5 sebagai X2. Jadi kita tuliskan X1 sama dengan 3, X2 sama dengan negatif 5. Lalu kita jumlahkan terlebih dahulu X1 dan X2-nya. X1-nya kita masukkan 3 dan X2-nya kita masukkan negatif 5. 3 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 2. Lalu untuk yang X1 dikali X2, 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 15. Nah, karena sudah diketahui jumlah X1 dan X2 dan juga hasil dari perkalian X1 dan X2, maka kita masukkan ke dalam rumus persamaan kuadrat barunya. Kita masukkan X1 plus X2-nya adalah negatif 2, dan X1 dikali X2-nya adalah negatif 15. Jadi, di sini dapat disederhanakan lagi menjadi X kuadrat, ini karena min dikali min menjadi plus, jadi ditambah 2X, lalu karena plus dikali min sama dengan min, jadi dikurangi 15 sama dengan 0. Jadi, persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Seperti itu. Lalu, untuk contoh soal yang terakhir,
Nah, di sini untuk contoh soal yang terakhir adalah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, ini bagaimana pengerjaannya? Nah, karena ini sudah dalam bentuk persamaan kuadrat, maka kita harus mencari persamaan kuadrat lama dan persamaan kuadrat baru. Jadi, kita tuliskan dulu persamaan kuadratnya. X1 ditambah X2 dari persamaan kuadrat lamanya, yaitu negatif B per A. B-nya adalah 2. Lalu A-nya adalah 1. Jadi, negatif 2 per 1 sama dengan negatif 2. Lalu untuk perkaliannya, rumusnya adalah C per A. C-nya di sini adalah negatif 5, jadi ditulisnya negatif 5 per A. A-nya adalah 1, sama dengan negatif 5. Nah, untuk yang persamaan kuadrat barunya, karena ini sudah menggunakan A dan B, maka untuk yang persamaan kuadrat baru, kita menggunakan P dan Q. Jadi untuk nilai P-nya adalah 2 dikali X1. Kenapa? Karena pada soal sudah tertulis di sini 2 kali dari akar-akar persamaan. Jadi di sini tertulis 2 kali. Jadi di sini ditulis P-nya sama dengan 2 dikali X1. Nah, untuk nilai Q-nya juga sama, 2 dikali X2. Jadi, untuk mencari nilai P plus Q sama dengan 2x1 ditambah 2x2. Nah, agar lebih mudah, kita faktorkan menjadi 2 dikali x1 ditambah x2. Nah, kita masukkan nilai x1 plus x2-nya. Di sini sudah kita peroleh nilai x1 plus x2-nya adalah negatif 2. Jadi, 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. Bisa kita tuliskan nilai P plus Q sama dengan negatif 4. Lalu yang selanjutnya kita cari nilai P dikali dengan Q. P dikali Q sama dengan 2x1 dikali 2x2. Langsung kita kalikan. 2x1 dikali 2x2 sama dengan 4x1 x2. Nah, ini sama saja dengan X1 dikali X2, maka kita masukkan nilai X1 dan X2-nya. 4 dikali negatif 5. Hasilnya adalah negatif 20. Jadi, nilai P dikali Q sama dengan negatif 20. Nah, karena kita sudah memperoleh nilai P plus Q dan P kali Q, kita masukkan ke dalam rumus persamaan kuadrat barunya. Rumusnya kita tuliskan kembali. Karena ini menggunakan P dan Q, jadi rumusnya adalah X kuadrat dikurangi P plus Q kali X ditambah P dikali Q sama dengan 0. Lalu kita masukkan nilai P plus Q-nya. P plus Q-nya adalah negatif 4. Lalu P dikali Q-nya adalah negatif 20. Jadi bentuk persamaannya adalah X kuadrat dikurangi negatif 4X ditambah negatif 20 sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan lagi. X kuadrat negatif dikali negatif menjadi positif. Jadi X kuadrat ditambah 4X dikurangi 20 sama dengan 0. Jadi, persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat ditambah 4X dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, di sini ada latihan soal. Nah, kalian bisa kerjakan di buku tulis kalian. Lalu untuk pengumpulannya akan saya informasikan pada Google Classroom. Nah, mungkin sekian video pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.